warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dengan NIM 2004010099 dari kelas Ekonomi Syariah 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi marginal beserta contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Yang pertama itu pada bagian fungsi marginal terdapat pada 3 bagian materi. Yang pertama mengenai biaya marginal, yang kedua penerimaan marginal, dan ketiga produk marginal. Yang pertama mengenai biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya marginal peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Kemudian yang kedua ialah marginal revenue atau pendapatan marginal adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Kemudian yang ketiga mengenai produk marginal, di mana kita ketahui bahwa produk marginal adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan satu unit masukan. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pada fungsi marginal. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai penerimaan marginal. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui pada rumus penerimaan marginal, di mana marginal revenue sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Baik, inilah rumus pada penerimaan marginal. Langsung saja kita pindah kepada contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, di mana Lala mampu menjual sebanyak 600 kain batik dengan penerimaan total sebesar 42 juta sebelumnya. Sebelumnya Lala mampu menjual sebanyak 475 kain batik dengan penerimaan total 35.625. Berapa penerimaan marginal yang diterima Lala atas perubahan penjualan kain batik dari 475 menjadi 600? Baik, langsung saja kita menjawab. Seperti yang kita ketahui pada Q1-nya, yaitu Q1 sama dengan 475, Q2-nya itu 600, kemudian TR1-nya sama dengan total revenue pertama itu sebanyak 35.625.000. Total revenue kedua 42 juta. Langsung saja kita masukkan pada delta Q. Seperti rumus yang pertama tadi, bahwa kita dapat mengurangkan Q1 dikurang Q2. Maaf teman-teman, saya ralat, maksudnya Q2 dikurang Q1. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa Q2-nya ialah 600, Q1-nya 475. Hasilnya itu 125. Delta R-nya sama dengan, dapat kita ketahui bahwa TR1-nya 35.625, TR2-nya 42 juta. Langsung kita masukkan TR2 dikurang TR1, berarti 42 juta dikurang 35.625. Hasilnya itu 6.375.000. Nah, sudah sampai ini. Baik, kita masukkan ke rumus seperti yang tadi, bahwa marginal review sama dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Jadi MR sama dengan
delta Q-nya delta R-nya TR-nya 6.375.000 dibagi dengan delta Q 125. Jadi pembagian hasil dari 6.375.000 dibagi dengan 125 ialah sebesar 51.000. Jadi penerimaan marginal dapat kita peroleh sebesar 51.000. Membahas mengenai biaya marginal. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Langsung saja kita masuk pada contoh soal pada biaya marginal, di mana soalnya yaitu sewaktu perusahaan memproduksi 10.000 unit, banyaknya 25 juta, sedangkan ketika memproduksi sebanyak 15.000 unit dan biayanya sebesar 30 juta. Maka pertanyaannya itu berapakah biaya marginalnya? Baik, langsung saja kita menjawab. Dapat kita ketahui bahwa diketahui Q1-nya yaitu sebesar 10.000 unit. Kemudian yang kedua itu kita ketahui bahwa biayanya sebesar 25 juta, bahwa pada sewaktu perusahaan memproduksi 10.000 unit, maka biayanya sebesar 25 juta. Dapat kita tulis sebagai total biaya atau total cost. TC satunya, total biaya pertamanya yaitu sebesar 25 juta. Kemudian Q2-nya 15.000 unit. Kemudian Q2-nya sama dengan 15.000. Total cost kedua sebesar 30 juta. Kemudian yang ditanya yaitu MC-nya atau marginal cost-nya. Maka jawabannya ialah MC atau total biaya cost sama dengan delta atau selisihnya delta TC dibagi dengan delta Q, kemudian sama dengan total biaya atau TC kedua dikurang dengan TC pertama, lalu dibagi dengan kuantiti kedua dikurang dengan kuantiti pertama. Maka 30 juta TC2 dikurang dengan 25 juta. Kemudian dibagi kuantiti kedua sebesar 15.000 dikurang dengan kuantiti pertama sebesar 10.000. Maka 30 juta dikurang dengan 25 juta hasilnya ialah 5 juta. Kemudian 15.000 dikurang dengan 10.000 hasilnya 5.000. Jadi kita bagi 5 juta dibagi dengan 5.000 hasilnya itu 1.000.
maka dapat kita ketahui bahwa pada marginal cost-nya pada contoh soal di atas kita dapat sebesar 1000. Selanjutnya itu mengenai tentang produk marginal. Seperti yang kita ketahui bahwa produk marginal adalah marginal produk, yaitu tambahan keluaran produksi karena tambahan 1 unit. Nah, di sini ada suatu tabel kegiatan produksi suatu barang pada perusahaan. Pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, besarnya produk marginal pada saat tenaga kerja 5 adalah di sini ada rumusnya bahwa MP sama dengan delta TP dibagi dengan delta T. Delta TP keterangannya di sini yaitu TP sama dengan produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari pengguna total faktor produksi, kemudian L-nya sama dengan labor atau tenaga kerja. Baik, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk pada rumus di mana MP sama dengan 38 dikurang dengan 32 dibagi dengan 5 dikurang 4. Nah, pasti teman-teman bertanya di sini mengapa 38 dikurang 32 dibagi dengan 5 dikurang 4. Nah, kan pertanyaan di sini bahwa pada saat tenaga kerja 5. Nah, kita lihat di sini pada tenaga kerja 5. Berarti sebelum penambahan 5 pada tenaga kerja ialah 4. Kemudian di sini tenaga kerja pada saat 5 total produksinya sebanyak 38. Maka 38 dihasilkan dari total produksi ini. Kemudian 32 didapat dari sebelum penambahan tenaga kerja 5, yaitu produksinya 38, jadi selisihnya ialah 32, maka kita masukkan di sini 32. Selanjutnya 5 pada soalnya itu pada saat tenaga kerja 5, selisihnya sebelum 5 pada tenaga kerja ialah sebesar 4. Jadi kita tulis 5 dikurang 4. Jadi 38 dikurang 32 hasilnya 6, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Jadi marginal produksinya itu 6/1. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi pada saat tenaga kerja 5 tambahannya itu ialah 6. Jadi hasilnya ialah 6. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan saya mengenai fungsi marginal yang terdapat mengenai biaya total, penerimaan marginal dan produk marginal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.